Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu memulai renungan kita di pagi hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersyukur, kami bersatu hati untuk bersama merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Mengawali aktivitas kami, mengawali hari ini, kami mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami, dan kemudian melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-42 ayat yang pertama yang menyatakan, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi dunia saat ini, kondisi Indonesia saat ini banyak terjadi perubahan. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, menggunakan masker, menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas perjumpaan dengan orang banyak. Karena pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia bahkan bangsa kita, Indonesia. Ada begitu banyak orang yang merasakan kesulitan akibat pandemi ini. Ada begitu banyak usaha yang gulung tikar. Ada begitu banyak orang yang terkena PHK. Ada begitu banyak pengangguran yang akhirnya terus bertambah. Dan ada begitu banyak juga orang yang harus kehilangan sebagian dari pemasukannya. Atau bahkan seluruh pemasukannya. Tapi dalam kondisi dunia seperti ini, apakah kita hanya bisa berdiam diri saja tanpa berbuat apa-apa? Tentu tidak. Dalam kondisi yang mendesak, dalam kondisi pandemi saat ini, kita juga melihat kondisi yang sama terjadi di Mesir, bahkan di Kanaan. Kehidupan kelaparan terjadi pada bangsa Mesir dan juga Kanaan saat itu. Bahkan bacaan kita menceritakan tentang 7 tahun masa kelaparan yang tidak hanya melanda Mesir tetapi juga Kanaan. Hal ini terjadi pada Yakub dan juga anak-anaknya. Mereka merasakan kondisi ini. Bahan makanan mereka sudah mulai menipis, hasil panen mereka sungguh sangat mengecewakan, bahkan tidak ada. Di tengah kondisi ini, anak-anak Yakub bahkan hanya berdiam diri saja. Kalau kita baca di ayat yang pertama, Yakub menegur anak-anaknya dengan berkata, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Jadi kalau kita bisa mengimajinasikannya, anak-anak Yakub hanya berpandang-pandang saja, hanya melihat-lihat saja, tanpa berupaya, tanpa berinisiatif untuk melakukan sesuatu terhadap krisis yang sedang mereka alami. Dan inilah yang kemudian menggerakkan inisiatif dari Yakub untuk menyuruh anak-anaknya membeli gandum di Mesir. Karena Yakub mendengar kabar bahwa di Mesir ada penjualan gandum. Ia tidak mau ia dan anak-anaknya kelaparan, bahkan mati. Sehingga ia berinisiatif untuk menyuruh anak-anaknya membeli gandum dari bangsa lain.
dari tanah lain. Ibu bapak, saudara sekalian, selagi masih hidup di dunia dengan berbagai pergumulan, selama kita masih bisa menghirup nafas di pagi hari saat kita bangun, di saat yang sama adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan dan anugerah kehidupan bagi setiap kita. Bukan berarti orang-orang yang tidak diberikan kesempatan yang sama tidak dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup nafas kehidupan yang Dia percayakan, untuk berkarya, maka mari berinisiatif dengan kreatif seperti tema kita pada pagi hari ini. Usahakan selalu yang terbaik untuk tetap bertahan dan survive dalam kehidupan kita saat ini. Di masa sulit ini kita bersama. Tidak ada orang yang baik-baik saja saat ini. Setiap kita dirundung kesedihan, setiap kita dirundung dengan kebingungan akan masa depan yang tidak pasti. Dan oleh sebab itu, kita diminta untuk berinisiatif dan kreatif dalam menjalani kehidupan ini. Untuk tetap dapat bertahan hidup. Menikmati anugerah Tuhan dengan tidak hanya berdiam diri saja, tetapi selalu dan senantiasa mengupayakan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Dengan kreasi yang kita miliki, dengan inisiatif yang tinggi. Jika dulu sebelum pandemi menimpa setiap kita, usaha kita atau pekerjaan yang kita lakukan hanya menghabiskan energi 7 banding 10 dari yang bisa kita lakukan, maka pada saat ini mari kerahkan seluruh kemampuan, seluruh energi yang kita miliki, 10/10 yang kita bisa lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk terus bertahan hidup bersama dengan diri kita, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Sama halnya dengan Yakub yang menyuruh anak-anaknya ketika ada dalam masa kekeringan, masa kelaparan yang melanda Mesir dan juga Kanaan, maka kita juga diminta untuk berinisiatif mencari dan terus mencari bagaimana caranya kita dapat bertahan hidup tanpa merugikan orang lain tentu saja. Karena yang terbaik di sini adalah kita berinisiatif dengan kreatif, bukan dengan merugikan orang lain, bukan dengan mencari keuntungan kita sendiri, tetapi bersama. Karena kita ada di kapal yang sama, kita ada di penderitaan yang sama, mari kita bersama, berjuang bersama. Patuhi protokol kesehatan, ikuti saran dari pemerintah untuk mensukseskan program vaksin. Tapi sebelum itu mari kita cek diri kita terlebih dahulu, apakah kita sudah layak untuk menerima vaksin. Jika belum, terus bersabar, terus pulihkan diri terlebih dahulu. Mari bersama berjuang ibu bapak, saudara sekalian. Kita perlu berinisiatif secara kreatif tanpa merugikan orang lain, agar kita mampu menghadapi masa-masa sulit ini. Dan ingatlah bahwa Tuhan selalu mendampingi kita dalam masa-masa sulit sekalipun. Dan ingatlah juga, Tuhan ada bagi kita ketika kita juga mau membuka tangan dan memberikan peluang bagi Tuhan menolong setiap kita. Jika kita berdiam diri saja, bagaimana Tuhan mau menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita yang senantiasa berharap, berusaha, berdoa, dan bekerja hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk berinisiatif secara kreatif tanpa merugikan orang-orang di sekitar kami. Di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah begitu banyak duka, begitu banyak air mata, begitu banyak perjuangan yang kami lakukan untuk bersama menghadapi pandemi ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap usaha kami, berkati setiap kerja keras kami, berkati setiap kami yang setia melakukan yang terbaik untuk diri kami, untuk sesama kami, dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, di demi Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.